Halo pemirsa, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Teti Sana dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Bersama Top. Pemirsa, investasi paling besar dan berharga yang mestinya dilakukan pemerintah ialah investasi membangun sumber daya manusia. Namun bukan hal mudah membangun manusia. Bahkan dalam penyiapan SDM itu, pemerintah baik di pusat hingga daerah masih menghadapi tantangan mendasar bernama stunting. Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat memiliki angka prevalensi sebesar 28,5% atau diperkirakan jumlah balita stunting sebanyak 689 balita. Bagaimana pemerintah akan menyiapkan strategi dalam menurunkan angka stunting dan membangun SDM di Kabupaten Manokwari Selatan? Pak Bupati, ini kan permasalahan stunting adalah permasalahan yang multidimensi, melibatkan begitu banyak lintas sektor. Jadi stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemiskinan dan sosial budaya tadi. Nah, sejauh mana sih kemiskinan itu juga mempengaruhi untuk demand sales ini, Pak? Jadi memang kita ini baru-baru pemerintah tetapkan kabupaten ini sebagai kabupaten kategori apa ya? Kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim, ya. Mohon maaf Ibu. Jadi dari kemiskinan ekstrim akibat daripada COVID itu salah satunya di Papua Barat ini termasuk Manokwari Selatan. Nah, ini kenapa sampai kami masuk dalam kategori ini, dan memang itu kaitannya dengan stunting tadi. Jadi di setiap dusun kampung itu sebenarnya harus kalau kita punya anggaran banyak, kita sudah rencanakan. Tapi memang anggaran terbatas. Kita mau taruh 5 orang penting di kampung atau dusun. Apa saja itu? 5 orang penting itu yang pertama itu petugas medis. Okay. Yang kedua guru. Yang ketiga adalah penyuluh pertanian. Okay. Penyuluh pertanian. Ya, Pangan ya, betul. Yang keempat itu sudah ada dengan sendirinya, tokoh adat dengan tokoh agama. Ini 5 orang penting yang harus ada. 3 yang tadi itu paling penting sekali. Kalau tidak ada guru, tingkat kemiskinan, kebodohan akan tumbuh terus. Kalau tidak ada medis, masyarakat yang ada sakit-sakitan dan dia tidak bisa bekerja. Kalau penyuluh ada, berarti dia bisa arahkan petani dan masyarakat yang ada untuk bagaimana menanam kakao, menanam lain sebagainya untuk menjadi pendapatan perekonomian bagi mereka. Karena penyuluh ini dia bisa kasih untuk piara ternak, bisa berkebun dan lain sebagainya. Ini yang lagi kita garap untuk nanti kita akan sebarkan di kampung-kampung. Potensi pangan di Mansel luar biasa, pertanian Pak, dan perkebunan, ya? Pertanian perkebunan luar biasa. Perkebunan luar biasa Ya. untuk Mansel. Ya. Baik. Saya pikir mungkin itu. Siap. Baik, Bapak, ini kemarin di Kaimana ada komitmen bersama. Ya. Ada komitmen bersama pemerintah, kepala pimpinan daerah. Bapak juga hadir, Ya. salah satu bupati yang hadir di Kaimana. Nah, bagaimana ini Kaimana Hasil berkomitmen dengan hasil pertemuan rakor kemarin? Ya, jadi begini Ibu, menurut saya selaku bupati saya merasa hal ini sangat penting. Stunting ini sangat penting. Karena stunting ini adalah merupakan salah satu program pemerintah yang sebenarnya harus kita tidak boleh beda-bedakan dan kita anggap ini tidak terlalu penting. Karena stunting ini adalah merupakan masa depan daripada bangsa dan negara, masa depan daripada kabupaten kota daerah kita. Karena apa? Melalui ibu-ibu itu, bayi-bayi janin yang ada itu yang mereka lebih cerdas daripada kita. Sehingga saya merasa ini penting, saya harus datang ke Kaimana. Mengapa saya datang ke sana? Saya datang ke sana setelah saya melihat Bapak Wagub, sama-sama Pak Wagub, kita di sana dan mengikuti kegiatan yang ada luar biasa. Pak Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri ikut dan beberapa hal kita sudah sampaikan di sana, sehingga berdasarkan kesepakatan yang ada di Kaimana itu setelah kembali dan Kepala Bapeda bersama dengan OPD terkait melalui kita punya musrembang kemarin sudah Pak? Ya, kita sudah musrembang dan sudah dimasukkan. Kita Siap. tidak lama-lama sehingga nanti Cepat ya? kita tunggu pergubnya. Nah, kalau pergub sudah ada berarti kita sudah tahu
provinsi tanggung jawabnya apa, Ya, daerah tanggung jawabnya apa, tanggung jawabnya. pusat apa, sehingga program terkait dengan kita untuk dalam rangka stunting ini, kewenangan daerah apa, pusat apa, kita gotong royong. Siap. Nah, kalau kita gotong royong, saya pikir niscaya stunting ini akan hilang dari bumi Cendrawasih dan Kasuari. Mansel hanya 689 ya, Pak? Betul. Tidak banyak ya. Saya percaya. Ini kalau kita tahun depan mungkin kita rencana. Nanti Pak, nanti. Itu targetnya Pak Bupati ini luar biasa. Saya ke Pak Kepala Bapeda dulu ya. Tadi kan sudah musrembang. Nah, ada program-program dari Bapeda gimana nih Pak? Program-program untuk penurunan stunting ini? Ya. Jadi dari musyawarah perencanaan pembangunan daerah itu kita mengacu kepada perencanaan jangka menengah jangka daerah. Di situ sudah ada untuk tahun 2021, sekarang 2022. Mengacu ke situ, kita dalam muslimah menyusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. RKPD ini rangkuman dari musyawarah kampung, dia bertahap sampai kepada muslimah RKPD, muslimah Gresik sampai ini. Di dalam itu kita menginput hal-hal yang menjadi program atau usulan dari kampung, distrik sampai ke kabupaten. Di situ juga termasuk dari yang kesehatan tadi. Kesehatan kita titik beratkan selain program strategis Bapak Kepala Daerah yang memang sudah dalam visi misi, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, peningkatan tadi kesehatan pendidikan, itu semua masuk dalam program dari bawah itu, dari kampung desa ini bagian yang memang selalu menjadi ini. Nah, itu yang perlu dari hasil rangkuman dari hasil muslimah tadi menjadi titik start untuk penganggarannya. Nah, penganggaran itu sesuai dengan lokasi proyeksi kita punya anggaran untuk 2023 itu berapa, itu kita sambil berjalan yang 2012 yang berjalan ini. Nah, itu kita sudah akomodir dalam muslimah kemarin sampai tahapan DEX tadi baru berakhir. Adil lagi nanti setelah APBD disahkan, dia menjadi dasar untuk dibawa ke DPR untuk APBD 23, di mana itu pandangan stunting sudah dalam bagian kesehatan. Dari Pergub tadi kita mengacu sambil menunggu Pergub yang tadi. Begitu. Oke. Berarti ini juga nanti di daerah-daerah ini Bapak akan melibatkan PKK seperti itu ya, pendamping ya, di masing-masing kampung langsung di lokusnya, seperti itu ya, sehingga penanganannya bisa lebih tepat sasaran. Ya, ada beberapa hal yang kami pelajari dari pengevaluasian data kemarin untuk dibawa dalam 8 aksi konvergensi kemarin. Dari kesehatan kita coba untuk kita sama-sama integrasi kemarin waktu untuk data untuk Bupati presentasikan di Kaimana itu, kami sudah dapat beberapa hal-hal yang seperti tadi. Dengan anggaran, dengan keadaan COVID ataupun kita tidak bisa, mungkin kita rubah dia punya strategi kayak biasa. Kalau petugas kesehatan dia langsung dari sini dia membutuhkan biaya ke kampung yang begitu butuhkan anggaran, kita sekarang menggunakan kader-kader. Jadi kader-kader yang ada ini, kader yang dibentuk terutama tentang data sains yang kami punya di Manokwari Selatan, data yang sudah diakui kemarin oleh Badan Statistik. Di situ ada kader kesehatan, ada kader pendidikan. Dia perpanjangan tangan yang nanti kita pakai lewat kesehatan pendidikan ini. Kita merubah strategi itu dalam penanganan lewat Pergub tadi. Tapi kita dahulukan perencanaan penganggaran yang sekarang sudah masuk dalam musyawarah ini. Sehingga nanti pada saat itu akan mencapai target dari apa yang di visi misi dengan Bupati dan Wakil Bupati. Demikian. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog bersama Tom. Pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan salah satu faktor penyebab atau hambatan yang dialami oleh Kabupaten Mansel, yaitu terkait dengan adat yang masih sangat kuat atau kental. Tapi konkretnya seperti apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh OPD terkait di sini dan juga pemerintah, kita kembali bersama Pak Bupati. Baik, Pak Bupati tadi sudah dijelaskan terkait dengan adat yang masih sangat kuat di Mansel. Mungkin bisa spesifik atau lebih konkret lagi, Bapak? Baik, jadi faktor yang tadi saya sampaikan pertama terkait dengan adat itu. Jadi masyarakat yang ada ini, mereka kalau para petugas itu datang, karena mereka masih tetap berpegang pada adat, dan yang pertama adalah mereka masih ragu dan bimbang. Kita datang ini apakah mereka punya
obat-obatan, pelayanan medis itu lebih ini, atau kita punya yang daun-daunan yang tradisional ini yang lebih ampuh. kuat. Ah, ini yang perlu sosialisasi. Jadi kaitannya sosialisasi tadi. Jadi mereka lebih percaya kepada mereka punya budaya adat. Sehingga kalau para medis datang menjelaskan harus bayi kalau masih ini itu harus begini, dikasih makanan bergizi, dia tidak pakai itu. Dia tetap pakai budayanya itu. Dan memang budaya itu masih ada sampai saat ini. Sehingga tetap mereka berpegang. Ini yang pemerintah daerah dengan kekurangan, keterbatasan yang ada, terutama sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ini yang kita mau rekrut, sehingga mereka ini yang menjadi ujung tombak di titik-titik yang ada pada distrik-distrik yang tadinya menyebar stunting ini. Lokus-lokus. Ya, lokus-lokusnya itu. Baik, Bapak, saya ke Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dulu, Bapak Simon Insu. Pak Insu, mungkin apa penanganan yang sudah dilaksanakan selama ini mungkin dari pemberdayaan perempuan sendiri terkait stunting? Baik, terima kasih. Dari kami pemberdayaan perempuan baru beberapa tahun ini kita baru memulai. Hanya tahun 2021, 2019 atau 2020 terakhir ini kami terbentur dengan COVID-19 ini, sehingga banyak program yang kami tidak bisa melaksanakan. Tapi dengan adanya dasar Perbup ini, mudah-mudahan kami siap bisa membantu masyarakat dan mensukseskan program stunting ini. Dan itu juga bagian dari salah satu tupoksi kami di pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan gizi bagi anak, gizi ibu, untuk menyiapkan SDM di masa depan. Ya, karena pentingnya itu 1000 hari pertama masa kehamilan ibu itu ya, Pak. Baik, Pak Bupati, mungkin kita kembali lagi tadi, bagaimana sih pemerintah ini melakukan pendekatan strategis khusus terhadap masyarakat, sehingga mereka pemahaman mereka terhadap program pemerintah ini bisa lebih menerima atau lebih terbuka. Baik, terima kasih. Jadi begini Bu, tentunya pemerintah pertama pemerintah mendata SDM yang ada, kita punya SDM ini, OPD terkait. Setelah itu mereka ini diarahkan sehingga nanti melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang ada kena dampak daripada stunting ini yang menyebar di beberapa distrik. Itu dalam rangka nanti untuk kita mempercepat angka stunting di Mansel sehingga 2023 itu bisa ini. Jadi pertama sosialisasi ini kan butuh SDM, sehingga harus perlu kita siap SDM yang ada mungkin nanti kita manfaatkan sebaik mungkin dan kita sebar di 6 distrik, 57 kampung yang ada dan beberapa dusun-dusun kecil yang ada, sehingga ini bisa maksimal dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang ada, sehingga masyarakat bisa paham, memahami terkait dengan apa itu stunting, apa itu gizi buruk, sehingga mereka ini bisa mengerti, paham, dan selanjutnya pemerintah daerah akan intervensi dengan beberapa penanganan yang akan dilakukan langsung oleh para medis dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang ada. Tentunya semua ini kalau sudah berarti harus dibarengi dengan anggaran, sehingga nanti setelah yang pertama tadi sudah langsung kita tindak-lanjuti juga dengan anggaran. Setelah itu kita melakukan beberapa evaluasi sehingga kita mengecek apakah hal yang tadi kita lakukan itu bisa menggugah hati rakyat,
supaya rakyat yang tadinya pikir masalah adat ataupun yang lain-lain itu mungkin gitu. Yang berikut adalah infrastrukturnya. Jadi dalam arti komunikasi penting. Ada beberapa BTS-BTS yang didukung oleh pemerintah ini kita pasang di beberapa distrik yang terjauh, sehingga itu juga menjadi alat komunikasi bagi para petugas yang kita tempatkan di sana, sehingga berapa bulan yang kita tempatkan mereka harus melakukan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat kita yang ada yang kena dampak daripada stunting atau gizi buruk, itu mereka juga bisa paham, sehingga nanti melalui hal ini sudah dapat berjalan dan kita evaluasi baik, berarti kita akan terus follow up untuk kita tuntaskan gitu sesuai dengan angka stunting yang menyebar di 6 distrik, tetapi total itu ada 689. Jadi yang paling banyak itu di distrik-distrik pedalaman ya. Ransiki sendiri juga ada beberapa kampung yang masih terisolir, sehingga ini juga perlu penanganan dan perlu pendampingan juga ke sana. Untuk Mansel ini masih ada tidak Pak daerah yang kita tidak bisa tembus dengan? Masih ada. Masih ada. Contoh, Nenei itu ada kampung satu namanya Kampung Siwi. Saya pernah jalan dari pagi sampai di jalan naik turun gunung, sampai di sana balik lagi sampai di Nenei malam. Saya sampai sini jam 2 malam. Itu kampung itu berada antara distrik Nenei dan distrik Momiwaren tengah-tengah. Itu kampung Siwi Gunung namanya. Siwi Gunung. Itu baru satu. Belum lagi ada Anyop. Itu dari bukit yang dari Ransiki kita lihat gunung yang tinggi itu. Itu. Pung Momot dan Anyop itu ada beberapa dusun yang ada. Jadi beberapa kampung yang masih belum. Biasa. Bapak terkait anggaran. Ya. Ini kan kita punya daerah ini sudah otonomi khusus, daerah khusus. Harusnya kan pemerintah tidak perlu untuk ragu-ragu mengucurkan atau mengalokasikan dana untuk memerangi stunting. Untuk Pemkab Kabupaten Mansel sendiri, Pak Bupati, bagaimana ini? Nah, baik, terima kasih. Jadi saya pikir untuk sumber anggaran ini kan kalau kita pemerintah punya niat betul-betul untuk mengurangi stunting, saya pikir bisa kita fokus. Jadi kita fokus kalau mau memerangi stunting, nah kita fokus sekarang. Sehingga biar stunting ini, biar angka balita dengan bayi ini bisa kurang ya. Jadi untuk itu kita fokus. Nah, khusus Pemda Mansel tahun 2023 kita akan fokus ke stunting, khusus anggaran kesehatan dan dana otsus ya. Dana otsus yang 35% kita fokuskan ke stunting. Semuanya. Jadi ke stunting supaya stunting bisa angka stunting ini kurang. Karena kenapa saya katakan kita fokus ke stunting? Karena kalau bicara infrastruktur kita sudah. Puskesmas di Isim sudah. Puskesmas di Tawata sudah. Puskesmas di Nenei sudah, Masabui sudah, Momiwaren sudah. Mau bangun puskesmas di mana lagi? Ya ada. Sehingga untuk memerangi stunting mungkin sudah kita fokus dengan infrastruktur yang ada. Sehingga anggaran dari otsus yang tadi saya sampaikan kita mungkin akan fokuskan sekitar 75% ke sana untuk dari 35 itu. 35. Ya. Dianggarkan 75%. Ya, 75%. Untuk stunting. Ya, stunting. Luar biasa. Sehingga bisa stunting ini kita fokus pada tuntas gitu. Sehingga jangan tinggal menjadi jadi apa namanya isu-isu yang membuat pemerintah daerah kewalahan dalam membangun masyarakat di pesisir, perkampungan dan pedalaman. Dengan 689 kemudian alokasi 75%, Bapak yakin 2023 akan saya yakin. Jadi saya yakin karena tahun ini kita ada penerimaan pegawai negeri ya. Nah, nanti kita fokus ke medis juga.
karena medis nanti sekitar berapa persen kita fokus dan kita tempatkan di distrik-distrik yang terjauh bahkan yang ada di dalam kota ini, sehingga kita dapat petakan untuk nantinya mereka-mereka ini akan dilakukan pendampingan untuk mendampingi masyarakat dalam hal stunting, terutama di kampung-kampung bersama dengan seluruh lapisan unsur masyarakat dan organisasi-organisasi kewanitaan yang ada di Kabupaten Maluku Selatan. Salah satunya PKK, Dharma Wanita, dan GOW. Terima kasih. Pak Simon dari Dinas Pemberdayaan Perempuan siap merangi stunting di Mansem? Sangat siap, sangat siap. Tetap akan mendukung program stunting yang sudah diamanatkan oleh Bapak Bupati lewat Pergub. Kami siap. Baik, satu kata untuk stunting, persoalan di stunting. Stunting itu merupakan tanggung jawab kita semua, bukan saja pemerintah daerah, tapi harus partisipasi dari semua OPD dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sekalipun pemerintah kita upayakan, tetapi kalau masyarakat itu sendiri tidak mau maju, ya tentu itu satu kendala yang sangat luar biasa dan tantangan bagi kami. Tapi tetap semangat, kami akan coba Baik, bangkit. siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Kepala Bapeda, Ya, silakan. dengan komitmen kepala daerah terhadap penanganan stunting dan didukung dengan perencanaan yang baik dan data yang baik, di mana saudara statement khususnya di pendanaan otsus dianggarkan 75% untuk menangani 89, didukung lagi dengan 5 penting yang tadi beliau sebutkan tentang pendidikan kesehatan dengan adat tokoh dan segala macam. Kami yakin bahwa stunting akan bisa ditangani dalam secepatnya dari anggaran bulan di 2023. Bagian Siap. Siap Pak Bapeda ya? siap Sangat siap. dan perencanaan siap. Luar biasa. Pak Bupati, sebelum menutup dialog kita. Jadi 2023 pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mengupayakan angka stunting yang ada 689, kita upayakan nihil di Kabupaten Manokwari Selatan. Luar biasa. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, tetap kita akan fokus untuk stunting. Baik. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Bupati. Karena kalau melalui stunting, maka sumber daya manusia anak Papua masa depan cerah. Terima kasih. Luar biasa. Siap. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kita fokuslah. Siap. Pemirsa, stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Sebagai persoalan yang multidimensi, dibutuhkan penanganan secara menyeluruh terhadap persoalan stunting, baik dari regulasi, intervensi, dan tentu saja anggaran. Bukankah miris jika jumlah balita stunting didominasi orang asli Papua? Padahal kita memiliki kekhususan sebagai daerah yang memiliki dana otonomi khusus yang cukup besar. Bila pemerintah memandang penanganan stunting sebagai investasi SDM masa depan, seharusnya pemerintah tak perlu ragu mengucurkan dana besar. Karena investasi SDM masa depan juga menjadi prasyarat untuk membawa bangsa ini menyongsong kemajuan. Pemirsa, demikian dialog bersama TOP di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tetisana pamit. Selamat siang.